Allahu 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 Allah Allahu Allah. Oke, kali ini kita akan bedah salah satu surah yang luar biasa dalam Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf, yang artinya tempat-tempat tertinggi. Nah, surah ini tuh bukan cuma sekumpulan cerita kuno loh. Ini lebih mirip sebuah perjalanan epik tentang sejarah manusia. Semuanya dirangkai oleh satu benang merah yang sangat kuat. Pilihan. Ya, pilihan. Pilihan-pilihan besar yang pada akhirnya menentukan nasib kita semua. Nah, surah ini dibuka dengan ayat yang, ini seperti langsung ke intinya. Ayat ini tuh bukan sekedar kalimat pembuka, tapi ini adalah instruksi utamanya. Anggap saja ini semacam aturan main yang jadi fondasi untuk semua kisah yang akan kita jelajahi setelah ini. Jadi, pesannya jelas dari awal. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama dari kisah besar ini. Dan yang menarik, ceritanya tuh nggak langsung dimulai di bumi. Justru kita diajak mundur jauh ke alam langit, ke sebuah ujian pertama yang jadi penentu segalanya. Yuk kita lihat lebih dekat. Jadi, disinilah semuanya berawal. Coba kita lihat kronologinya. Manusia diciptakan, lalu Tuhan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Tapi ada yang menolak. Siapa? Iblis. Alasannya, sombong. Nah, konsekuensinya, iblis diusir dan bersumpah akan menyesatkan manusia selamanya. Setelah itu, Adam dan Hawa diuji di taman surga dengan satu larangan. Dan, ya, mereka tergoda, mereka salah langkah, tapi, dan ini poin pentingnya, mereka langsung bertaubat. Kisah pertama ini benar-benar jadi semacam cetak biru ya, konflik antara rendah hati dan sombong. Ini adalah pondasinya. Nah, ini dia. Coba perhatikan perbedaannya. Ini adalah inti dari pilihan pertama tadi. Di satu sisi kita punya respons iblis. Saat dia salah, apa yang dia katakan? Aku lebih baik dari dia. Penuh kesombongan, menyalahkan ciptaan lain. Di sisi lain, kita lihat respons Adam. Saat dia salah, dia langsung bilang, "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri." Lihat, ini adalah pengakuan kesalahan, penyesalan, dan permintaan ampun. Dua respons yang sangat berbeda terhadap kesalahan yang sama. Ini adalah dua jalan yang ditawarkan sejak awal mula. Keren kan perbandingannya? Oke, dari panggung langit sekarang kita turun ke bumi. Kita akan lihat gimana pilihan antara sombong dan taubat ini dimainkan berulang-ulang lagi dan lagi dalam sejarah manusia. Siap? Jadi surah ini nunjukin sebuah pola yang, ini berulang terus. Polanya begini. Seorang utusan datang membawa petunjuk dari Tuhan, tapi siapa yang paling sering menolak? Justru para elitnya, para pembesarnya. Mereka menyambut dengan kesombongan dan gak percaya. Siklus ini akan kita lihat terus-menerus. Yuk kita lihat contoh yang pertama. Contoh pertama, Nabi Nuh. Pesannya itu simpel banget loh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Gak ada Tuhan selain Dia. Sangat jelas, sangat lugas. Intinya mengajak kembali ke tauhid. Sederhana kan? Tapi gimana respons para pembesar kaumnya? Mereka nggak menyerang argumennya loh. Mereka justru menyerang pribadi Nabi Nuh. Kami lihat kamu ini dalam kesesatan yang nyata. Taktik klasik ya. Kalau nggak bisa lawan idenya, serang orangnya. Dan apa ujungnya? Ya, kita semua tahu ceritanya. Konsekuensinya adalah banjir besar. Pilihan mereka untuk menolak dengan sombong itu benar-benar mendatangkan akibat yang, sangat tragis dan nyata. Sebuah pelajaran keras tentang sebab dan akibat. Pola yang sama berlanjut lagi. Kali ini dengan Nabi Soleh. Pesannya sama persis, sembah Allah. Tapi kali ini ada bonusnya. Dia membawa bukti fisik, sebuah tanda yang jelas, seekor unta betina dari Allah. Jadi ini bukan cuma kata-kata, tapi ada bukti nyata. Dan apa respons mereka? Wah, ini lebih parah lagi. Mereka nggak cuma menolak, mereka justru menyembelih unta itu. Sebuah tindakan pembangkangan yang sangat terang-terangan. Mereka bahkan menantang Nabi Saleh. Ayo, datangkan azabmu kalau kamu memang benar. Ini bukan lagi sekedar nggak percaya. Ini adalah arogansi level tinggi. Dan lagi-lagi, pilihan mereka mendatangkan konsekuensi. Kali ini, gempa bumi yang dahsyat menghancurkan mereka. Sekali lagi kita lihat, pilihan mereka yang didasari kesombongan benar-benar menentukan nasib akhir mereka. Polanya sangat jelas ya. Nah, sekarang kita sampai di puncak dari semua contoh ini. Inilah studi kasus yang paling detail, paling epik dalam surah Al-A'raf.
pertarungan antara Nabi Musa melawan siapa lagi kalau bukan Fir'aun. Ini bakal seru. Konfrontasi ini dimulai dengan tantangan dari Firaun. Dia bilang, kalau kamu bawa bukti, tunjukkan. Firaun ini kan sombongnya luar biasa. Dia sangat yakin dengan kekuatan para penyihirnya. Jadi baginya ini bukan soal mencari kebenaran, tapi ini adalah adu kekuatan, adu gengsi. Tapi disinilah terjadi plot twist yang luar biasa. Lihat para penyihir ini. Awalnya mereka datang demi bayaran, mereka tawar-menawar sama Firaun. Tapi begitu mereka melihat mujizat Musa, apa yang terjadi? Mereka langsung bersujud. Mereka bilang, kami beriman kepada Tuhannya alam semesta, Tuhannya Musa dan Harun. Mereka ini kan ahlinya. Dan mereka tahu kapan mereka melihat sesuatu yang asli, sesuatu yang bukan trik. Perubahan mereka drastis banget kan? Terus gimana dengan Firaun dan para pengikutnya? Apa mereka ikut beriman? Enggak sama sekali. Mereka malah makin keras kepala. Tuhan kirimkan berbagai peringatan. Musim kemarau, banjir, belalang, kutu, katak, samplai air jadi darah. Setiap kali bencana datang, mereka janji mau beriman. Tapi begitu bencananya diangkat, mereka ingkar janji lagi. Terus begitu berulang-ulang. Kesombongan mereka itu benar-benar sudah membutakan mata hati mereka. Oke, setelah kita melihat semua kisah sejarah tadi, narasi dalam surah ini kemudian melompat jauh ke depan. Kemana? Ke konsekuensi final dari semua pilihan yang pernah dibuat manusia. Ya, kita bicara soal hari penghakiman. Apa yang bakal terjadi di sana? Surah ini menggunakan sebuah metafora yang sangat kuat, timbangan. Bayangkan, ada sebuah hari di mana semua perbuatan kita akan ditimbang. Di satu sisi, ada timbangan yang berat dengan kebaikan. Mereka inilah yang beruntung. Di sisi lain, ada timbangan yang ringan. Mereka inilah yang rugi, karena mereka mengingkari tanda-tanda kebesaran Tuhan. Sederhana, tapi sangat mendalam ya. Semua pilihan kita dalam hidup ini ada beratnya. Dan surah ini nggak berhenti di situ. Kita bahkan diperdengarkan suara-suara dari akhirat. Ada dialog antara penghuni surga dan neraka. Penghuni surga memastikan kalau janji Tuhan itu benar. Sementara penghuni neraka, mereka memohon setetes air pun gak dikasih. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Dan yang paling menusuk, mereka mengungkapkan penyesalan yang begitu dalam, berharap bisa kembali ke dunia untuk berbuat baik. Tapi semuanya sudah terlambat. Pilihan itu sifatnya final, pengingat yang sangat kuat buat kita semua. Nah, disinilah kita sampai pada nama surah ini, Al-A'raf atau tempat tertinggi. Ini apa sih? Ternyata ini adalah semacam tempat pembatas antara surga dan neraka. Di sana ada orang-orang yang timbangan baik dan buruknya mungkin seimbang. Mereka bisa melihat penghuni surga dan penghuni neraka. Mereka belum masuk surga, tapi mereka sangat berharap bisa masuk. Dan mereka berdoa supaya jangan sampai dilempar ke neraka. Bayangkan ketegangannya ya, berada di sebuah tempat limbo di mana nasibmu masih menggantung. Ini benar-benar menggambarkan betapa gentingnya hasil akhir dari pilihan-pilihan kita. Oke, kita sudah lihat semua, dari kisah penciptaan, rentetan sejarah para nabi, sampai gambaran hari penghakiman. Jadi, apa intinya? Apa pesan utama dari semua ini untuk kita umat manusia yang hidup sekarang? Yuk kita simpulkan. Surah ini kemudian berbicara langsung kepada kita semua. Wahai anak cucu Adam, panggilan ini universal. Pesannya apa? Kita memang dikasih pakaian untuk menutupi tubuh kita, dan sebagai perhiasan. Tapi, ada pakaian yang jauh lebih baik, yaitu pakaian takwa. Ini metafora yang indah banget. Artinya, perlindungan sejati kita itu bukan dari kain, tapi dari kesadaran kita pada Tuhan, dari kerendahan hati, dan dari perbuatan baik. Jadi, kalau kita rangkum, pesan utamanya jelas banget. Ini adalah peringatan keras terhadap kesombongan dan ajakan untuk selalu rendah hati, bersyukur, dan belajar dari sejarah. Sejarah orang-orang sebelum kita itu bukan dongeng, tapi cermin. Pada akhirnya, pilihan kita setiap hari itu selalu bermuara pada dua jalan. Jalannya iblis yang penuh kesombongan atau jalannya Adam yang penuh taubat. Dan pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Nah, ini pertanyaan penutup buat kita renungkan. Surah ini kan nunjukin kalau sejarah itu polanya berulang. Petunjuk datang, lalu direspons dengan kesombongan, dan akhirnya ada konsekuensi. Kalau begitu, apa artinya ini buat kita yang hidup di zaman sekarang? Apakah pola itu masih relevan? Tentu saja, pilihan antara sombong dan rendah hati, antara membangkang dan taat, itu bukan cuma cerita zaman dulu, itu adalah pilihan yang kita hadapi setiap hari, setiap saat. Jadi pertanyaannya kembali ke kita, jalan mana yang akan kita pilih?